Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di bebatuan Sungai Sianok yang airnya jernih, berada di lembah yang memanjang, namanya Ngarai Sianok di Bukit Tinggi. Sahabat pembelajar hukum tata negara, saya mendiskusikan mengenai beberapa konsep di dalam hukum tata negara yang penting di Masjid Samudra Ilahi di Pantai Carocok. Saya menyebutkan ada konsep-konsep yang penting itu, satu tentang bentuk negara, yang kedua mengenai bentuk pemerintahan, yang ketiga sistem pemerintahan, dan yang keempat nanti itu mengenai juga pola ketatanegaraan atau style ketatanegaraan atau langgam ketatanegaraan. Kita akan diskusikan satu demi satu. Mengenai bentuk negara itu sudah kita diskusikan pada saat di Selasar Masjid Samudra Ilahi. Pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan mengenai bentuk pemerintahan. Berbicara mengenai bentuk pemerintahan adalah ketika kita membicarakan mengenai bagaimana pengisian jabatan kepala negaranya. Bagaimana kepala negara itu dipilih atau berdasarkan keturunan. Menurut seorang pemikir namanya Leon Duguid, beliau menyebutkan bahwa ada dua bentuk pemerintahan dilihat dari cara pengisian kepala negara. Yang pertama, bentuk pemerintahan monarki, ketika kepala negaranya itu tidak dipilih oleh rakyat, tetapi karena keturunan. Anak raja menjadi raja kemudian menggantikan orang tuanya. Itu adalah sistem monarki atau bentuk pemerintahan monarki. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik. Dari katanya res dan publica, yaitu pemerintahan oleh rakyat. Terhadap pandangan Leon Duguid ini, pemikir kita Pak Yuniarto almarhum, beliau mengkritik karena tidak seluruhnya bentuk pemerintahan yang monarki atau kerajaan itu dipilih berdasarkan keturunan. Karena ketika Jerman Raya, Kekaisaran Jerman berdiri, dan itu merupakan gabungan dari beberapa kerajaan-kerajaan, ketika kerajaan Jerman itu memilih rajanya adalah raja dari Prusia. Karena Prusia pada saat itu kerajaan paling besar yang membentuk Kekaisaran Jerman. Ini satu kritik saja terhadapnya, tetapi pandangan Leon Duguid ini menjadi dasar bagi pengajaran hukum tata negara, bahwa bentuk negara itu dua, yaitu bentuk monarki atau kerajaan yang kepala negaranya itu diangkat tidak oleh rakyat, dan bentuk pemerintahan republik yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat. Nah, beberapa contoh diantaranya bentuk pemerintahan kerajaan itu seperti Inggris, Belanda, Belgia, Spanyol. Belanda itu bentuk pemerintahannya atau kepala negaranya raja atau ratu. Terdekat kita, Malaysia, Brunei Darussalam, itu juga bentuk pemerintahannya monarki, karena para raja-raja negara bagian di Malaysia itu kemudian berhimpun dan mereka secara kolektif lalu bergilir, masing-masing negara bagian atau kerajaan-kerajaan itu memilih yang di Pertuan Agung untuk menjadi kepala negara Malaysia. Sahabat pembelajar, contoh lain dari bentuk pemerintahan republik itu adalah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia kepala negaranya namanya presiden juga dipilih oleh rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen
mekanisme pemilihannya melalui perwakilan rakyat yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika kita Indonesia merdeka, terjadi perdebatan pada saat itu. Sebetulnya bentuk pemerintahan kita yang tepat itu apa? Ada yang mengusulkan kita namanya kesultanan, ada yang menyebut dengan Mangkubumi, ada juga yang mengusulkan kerajaan, karena banyak juga raja-raja di Indonesia. Tetapi yang dipilih melalui STEM, melalui pemilihan di BPUPKI adalah Republik. Dan Undang-Undang Dasar kita mengatur sejak dulu sampai kemudian dilakukan perubahan, kita tidak pernah berganti kecuali memilih bentuk pemerintahan Republik. Sekalipun bentuk negara kita, yaitu pernah kesatuan, pernah juga federasi, tetapi bentuk pemerintahan selalu Republik. Ini menandakan bahwa konstitusi Indonesia sudah menetapkan pilihan sejak awal bahwa bentuk pemerintahannya itu Republik, kepala negaranya dipilih oleh rakyat, baik secara langsung sebagaimana sekarang, atau juga melalui perwakilan sebagaimana pernah dipraktekkan di masa Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen. Sahabat pembelajar, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan mendiskusikan mengenai sistem pemerintahan. Selamat ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.